Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas ini Mancing Cowboy. Oke, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita kembali lagi. Saya di sini tidak akan mereview, tidak akan membongkar atau unboxing suatu produk, tapi ini saya akan mencoba ya. Kemarin ada beberapa produk-produk dari Kapten teman-teman ya. Ada banyak reel ya. Baik itu reel yang dari tipe klasik ataupun tipe yang God labelnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat sebuah video tentang brand knowledge dan product knowledge dari produk-produknya Kapten. Terlebih lagi khususnya di reelnya teman-teman ya, di reelnya. Nah, sekarang saya coba untuk sedikit menginformasikan sejarah tentang Kapten ya, sedikit. Nah, Kapten ini brand atau sebuah merek Kapten itu sudah mulai berkancah di dunia permancingan ini mungkin sudah sekitar 30 tahunan ya, 30 tahunan yang lalu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah nggak asing lagi dengan merek Kapten, itu salah satu merek legend ya, merek legend Kapten. Sekitar 30 tahunan yang lalu itu sudah memproduksi ya, ada beberapa joran, reel juga ada ya, nggak cuma joran dan reel ya, ada juga pernak-perniknya ya, seperti mata kail, kemudian swivel, kemudian senar ya, itu sudah ada gitu ya, itu sudah ada, sudah memproduksi ya dari produk-produk Kapten itu sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, itu sedikit sejarah singkat tentang sebuah brand atau merek Kapten. Nah, sekarang dengan seiringnya waktu teman-teman ya, dengan sudah berjalan waktu ya 30 tahunan ya, dengan tren yang sekarang, makanya produk Kapten itu membuat sebuah gebrakan baru, yaitu rebranding ya. Rebranding bermula dari rebranding sebuah logonya sendiri teman-teman ya, dari sebuah logo, karena memang tren-tren sekarang kan udah tren ke anak muda ya. Pemancing-pemancing itu udah segala umur ya, dari umur yang bisa dibilang 40-50 ya, itu nggak cuman itu. Di bawahnya umur 20-30, bawah di bawahnya lagi umur muda itu sudah mulai asik di dunia pemancingan. Makanya dari Kapten itu menyesuaikan apa yang ada di tren sekarang. Nah, makanya dari logonya sendiri juga sudah rebranding dari awal, waktu yang sebelumnya itu logonya itu kan agak-agak klasik lah ya, seperti itu, bisa dibilang kayak ada mata kail seperti itu. Nah, sekarang diperminimalis ya, dipersimpel lagi logonya seperti huruf C-nya, ngambil huruf C-nya, kemudian ada aksen segitiganya ya, seperti itu. Nah, mungkin ini ada sedikit perbandingan ya, antara logo lama dan logo yang barunya seperti itu. Jadi lebih simple tapi tetap elegan, tetap keren teman-teman ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman yang lebih kekinian tentunya ya. Itu sejarah singkat sebuah merek Kapten dan rebranding. Dan setelah rebranding logo, beberapa waktu lalu juga, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang mengikuti video saya, itu ada sebuah acara ya, mancing bareng di kolam ya, mancing bareng, dari mulai acara kemarin ada soft launching, kemudian ada grand launching. Nah, itu sebuah sebuah ajang dari teman-teman Kapten itu membuat acara tersebut untuk memperkenalkan kepada teman-teman sekalian. Sekarang Kapten sudah ada produk-produk barunya ya. Bisa dibilang kalau untuk reelnya sendiri dikategorikan menjadi dua kelas lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ada kelas yang Kapten klasik. Nah, Kapten klasik itu dia lebih ke speknya, itu lebih ke umumnya saja, secara umumnya. Jadi spek-spek umum dan harganya juga terjangkau, ramah di kantong ya, itu. Di samping ada Kapten klasik, ada juga yang bisa dibilang levelnya lebih bagus dikit ya. Itu ada Kapten God label dengan kelas God label. Nah, God label itu ada beberapa juga yang ya mungkin udah hampir semua sudah saya review teman-teman, sudah saya bongkar review, baik yang di klasik ada beberapa, dan di God label juga mungkin kalau teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya, itu ada beberapa produk-produk God label yang sudah saya review, saya bongkar ya teman-teman ya di situ. Jadi
Tapi secara harga ya pastinya kalau spek-speknya lebih bagus, harga ya mengikuti ya teman-teman ya. Tapi nggak jauh-jauh beda sih, dan saya pikir masih ramah di kantong juga, baik yang klasik maupun yang gold labelnya seperti itu. Oke, nah itu sedikit brand knowledge. Nah sekarang saya akan masuk ke bagian product knowledge-nya teman-teman ya. Product knowledge dari khusus ke Captain Gold Label ya. Saya akan jelaskan satu persatu karena gini. Selama ini kan seperti yang ada di video-video sebelumnya, saya pernah membongkar suatu produk Real Captain itu juga. Jadi selama ini kan taunya cuman review, bongkar gitu kan. Oh, bahannya ini, bahannya itu. Oh, kualitasnya begini. Nah, sekarang saya lebih ke detail dari spesifikasi sebuah Real Captain Gold Label itu sendiri ya. Dari mungkin ternyata misal kayak ini ada teknologi apa, kemudian ini pembuatannya pakai apa. Nah, itu saya akan coba untuk lebih detail di sini memperkenalkan product knowledge dari brand Captain Gold Label. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita mulai. Nah, yang pertama teman-teman, kita mulai dari bahan pembuatan atau mesinnya ya, yang membuat sebuah gear ya. Gear, bisa dibilang gear itu kan banyak ya. Ada drive gear atau main gear, kemudian ada oscillation gear, kemudian ada pinion gear. Nah, itu dari Captain Gold Label itu ternyata pembuatannya itu menggunakan mesin cut Hamei. Dan itu mungkin bagi teman-teman yang sudah nggak asing juga, itu adalah Hamei itu udah terkenal gitu di Jepang gitu teman-teman. Jadi seluruh gear dari Captain Gold Label itu terbuat dari pembuatannya menggunakan mesin Hamei dari Jepang ya, mesin cutting yang terbaik di dunia untuk di hobbing gear atau perurusan gigi lah ya gitu, seperti itu untuk urusan gear ya. Kemudian mesin ini berkinerja lebih presisi ya. Jadi itu ada hitungannya ya teman-teman ya. Ada gear itu kan ada gerigi-gerigi. Nah, masing-masing gerigi itu berketemu, misal kayak drive gear itu akan ketemu dengan pinion gear. Nah, itu harus presisi. Ketemunya itu harus presisi. Kalau nggak presisi ya akan berisik lah, akan nggak maksimal lah kekuatannya seperti itu. Nah, itu harus presisi. Makanya mesin cut Hamei ini benar-benar dia menghitung tingkat kepresisiannya lebih maksimal lagi seperti itu ya. Lebih akurat ya. Kemudian bagian pisau yang bekerja untuk memotong atau memahatnya itu berbahan tungsten atau titanium karbid yang merupakan senyawa terbaik untuk memotong atau memahat sehingga menghasilkan permukaan yang lebih halus. Jadi permukaan geriginya itu halus, nggak ngasal, nggak grepes lah istilahnya, bahasanya seperti itu. Jadi tingkat presisi lebih tinggi dan tingkat kehalusan permukaan gearnya itu lebih halus. Itu yang dihasilkan oleh mesin cut Hamei dari Jepang. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, dari pembuatan tadi ya, gear-gear itu menggunakan mesin cut Hamei, akhirnya permukaan gearnya itu akan lebih halus dan rongga-rongga gigi per gearnya itu lebih presisi ya, seperti ada di gambar nih. Maka saat terjadinya kontak antara drive gear dan pinion, nah seperti yang tadi saya jelaskan, akan menghasilkan rotasi atau putaran yang lebih ringan dan putaran yang lebih lancar tentunya. Itu teknologi axis spin ya. Kemudian teknologi selanjutnya yaitu Shokudo spin. Nah, ini menekankan atau meminimalisir friksi gesekan sehingga meningkatkan performa torsi putaran. Jadi dengan tadi presisi dan halus permukaannya itu kan gear antar gear itu ketemu. Jadi tingkat gesekannya itu nggak tinggi gitu. Jadi lebih halus, putarannya lebih smooth, lebih halus. Jadi ketika saya mencoba untuk memutar handle itu biasanya halus. Tidak ada acara rem mendadak seperti itu. Nah, itu yang dihasilkan dari teknologi Shokudo spin. Jadi lebih halus, presisi, dan nggak berisik seperti itu. Jadi nggak berisik, dan ketika saya putar handle itu kadang saya ngecek kan putar handle ada yang rem mendadak, kadang enggak. Nah, ini akan smooth teman-teman. Dihasilkan akan smooth seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Teknologi selanjutnya yaitu ASDC. ASDC itu adalah Automatic Sensing Drag Control. Ya, jadi itu meningkatkan respon drag dan menyesuaikan daya kejut pada gigitan drag terhadap serangan strike yang bersifat tiba-tiba dan penuh kejutan. Jadi namanya strike, pertama kali ikan makan umpan itu kan biasanya tarikannya lebih daripada ketika kita tinggal narik atau tinggal menggulung ya. Jadi
dia menjaga biar ketika ikan fight pertama itu kan kenceng ya, tarikannya kenceng, itu menjaga kestabilan itu. Dan kemudian setelah itu kan berlanjut selama proses fighting ya, kekuatan drag perlahan akan berangsur stabil sehingga tidak menimbulkan overloading pada senar dan meminimalisir tekanan yang berlebih terhadap ikan yang memberontak gitu. Jadi dihasilkan di grafik ini kan berarti kan yang oranye atau merah ini ASDC. Jadi ketika fight dia tidak melonjak dragnya, kemudian untuk selanjutnya itu lebih stabil dan kekuatannya masih lebih tinggi. Penyesuaian tekanan drag yang jauh lebih sensitif dan responsif ini membuat angler lebih leluasa memainkan drag selama fighting berjalan. Begitu. Lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke bagian internal disc, teman-teman. Tadi udah teknologi ya. Teknologi ada beberapa tadi. Sekarang kita masuk ke internal part. Mulai dari drive gear. Bisa dibilang di sini adalah capital disc ya. Capital disc, diameter gearnya yang besar ya, akan meningkatkan performa ya, durabilitas dan juga kekuatan sebuah reel. Selain itu, letak posisi drive gear yang pas terhadap kontur struktur sebuah reel menjadikannya lebih seimbang dan lebih nyaman untuk digenggam dalam waktu yang lebih lama. Jadi capital disc itu diameter gear ya, diameter gearnya itu cenderung lebih besar ya untuk produk-produk Goat Label ini. Kemudian ada twin shaft. Nah, twin shaft ini bisa saya bilang kalau saya pas bongkar-bongkar itu saya menyebutnya lebih ke guide slider ya, guide slider. Jadi dia menopang si oscillation slider itu biar lebih stabil ya. Jadi ada dua. Biasanya kan kalau reel-reel yang biasanya itu yang pernah saya bongkar biasanya nggak ada. Adapun satu. Nah ini dua, lebih stabil. Jadi kan atas bawah itu ada si guide-nya gitu. Disebut twin shaft. Ya, memberikan torsi putaran reel lebih seimbang dan lebih halus. Tapi twin shaft ini ada beberapa produk Goat Label ya, itu hanya ada di ukuran 4000 dan 6000 ya. Hanya ada di ukuran besarnya, teman-teman. Karena memang semakin besar reelnya pastinya tekanannya lebih kuat gitu. Ketika fight dengan ikan lebih besar itu tekanannya lebih kuat, maka dibutuhkan dua twin shaft atau dua guide slider ini biar lebih seimbang, lebih balance seperti itu ya. Kemudian internal part selanjutnya yaitu TSDS atau Tow Support Drag System. Jadi terdiri dari 3 lapisan karbon ya, drag washer, carbon tag, ada 3 carbon tag dan 3 key washer ya, berbahan stainless steel yang menghasilkan drag yang lebih sensitif dan lebih kuat. Kemudian internal selanjutnya yaitu drag clicker construction system. Ya, ini menghasilkan suara rattling yang lebih optimal. Memang, saya akui teman-teman ya, kemarin sempat saya juga nanya ke tim kapten. Memang untuk sound drag clicker di beberapa produk Kapten Goat Label ini, bisa dibilang ini soft clicker ya. Soft clicker itu dalam artian memang suaranya soft. Bukan suara-suara Eric King ya. Ya, ini memang ciri khas sendiri ya. Ciri khas sendiri dari Kapten Goat Label. Memang dia termasuk dalam kategori soft clicker. Jadi suaranya memang soft-soft saja ya, nggak perlu yang seperti suara Eric. Ya itu selera ya. Kembali ke teman-teman. Ada teman-teman yang suka ya suaranya, harus kenceng. Ya silahkan saja. Ada yang suka yang, adalah nggak usah terlalu kenceng. Yang penting kalem aja gitu kan, soft ya. Ini berarti Kapten Goat Label ini menggunakan soft clicker atau suara clicker yang soft-soft saja, yang nggak nyaring seperti itu. Tapi tetap enak didengar ya, gitu. Lanjut, kemudian ada seal, Kapten Seal. Nah, ini ada 5 titik seal karet bisa dibilang seperti itu atau waterproof ya, waterproof seal karet. Ada 5 titik ya. Perlindungan yang lebih baik terhadap reel dan menyelinapnya air masuk dalam. Jadi ada beberapa 5 titik, ada di biasa di depan, di drag knob ya. Kemudian ada di handle kiri. Bisa juga ada di kanan cap ya, handle cap sebelah kanan, kemudian antara rotor dan bodi itu ada juga ya, ada di situ. Kemudian ada juga di bagian nut rotor ya. Nut rotor bisa di atas itu masih ada seal karet di situ ya. Ada 5 titik ya. Itu. Kemudian bearing seal ya, internal part selanjutnya adalah bearing seal. Rata-rata di Kapten Goat Label ini menggunakan 9+1 ball bearing, teman-teman ya. Untuk ball bearing ya, ini dia sudah ada seal, maksudnya tertutup ya, tertutup. Rata-rata berjumlah 9+1
seal ball bearing. Ya, itu untuk ball bearingnya. Untuk tempatnya ya, mungkin teman-teman bisa ngecek di video-video yang sebelumnya ya, ada beberapa Captain Gold Label sudah saya bongkar untuk posisi-posisi ball bearingnya, begitu. Ya. Kemudian masuk lagi kepada free cast shape-nya. Ini yang tadi saya bilang, free cast shape itu yang V-shape itu ya, jadi dia bibir spoolnya miring itu tadi, jadi biar laju itunya juga cepat keluar, ya, jadi tidak terhambat. Ya, cocok untuk macam-macam casting. Ya. Lanjut lagi, ada Titan Ceramic Land Roller. Nah, nih, land rollernya ini emang warnanya pelangi ya, teman-teman. Dan klaim itu berbahan Titan keramik. Ya, jadi, apa namanya? Dengan land roller yang terbuat dari bahan titanium keramik, kedua hal tersebut bisa diminimalisir karena bahan titanium keramik lebih kuat dan lebih tahan terhadap gesekan. Selain itu bahan keramik juga lebih ringan, seperti itu teman-teman klaimnya. Kemudian, nah mungkin itu sudah ya. Jadi ada apa namanya teknologi, ya ada teknologi, ada internal part, ada external part. Nah, oke. Kemudian saya akan coba tambahkan sedikit informasi di samping tadi saya sudah menjelaskan brand knowledge dan product knowledge dari Captain Gold Label. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Sebenarnya produk Captain ini sudah sebenarnya produk Captain Gold Label ini sudah support SW belum sih ya, atau sudah bersistem SW belum sih. Nah, jadi gini, memang dari produk Captain ini tidak, setelah saya cek ya beberapa di Real Gold Label itu memang tidak ada embel-embel, misal kayak ini nih di dalam boxnya nggak ada embel-embel ditulis di situ support SW atau apa gitu ya, atau salt butter atau dan sebagainya. Karena memang gini ya, sebuah reel bisa dikatakan dia support SW itu banyak faktor teman-teman ya, banyak faktor. Bisa dimulai dari pertama mungkin waterproof seal ya, seal karet. Nah, seal karet itu memang sudah ada di Captain, ada beberapa titik, tapi itu bisa dibilang belum full lah ya. Kalau full itu bisa sampaikan banyak seal karetnya. Bisa di bagian body, pinggiran body itu ada karetnya juga gitu. Jadi benar-benar kedap gitu ya, benar-benar kedap. Itu untuk waterproof seal-nya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu masalah ball bearing. Nah, ball bearing juga gitu, sama. Ball bearing itu bisa dibilang harus seal atau tertutup. Ya, tertutup. Bisa juga ditambahkan dengan apa namanya? Bahan dari ball bearingnya itu udah stainless steel. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Memang banyak faktor. Makanya saya bilang kenapa ini nggak ada tulisan salt water, karena memang ya masih belum, kalau saya pribadi ini memang masih belum support untuk SW secara full ya teman-teman. Kalau bisa dibilang ini ya semi oke lah ya, semi SW. Ya, itu udah masuk lah kalau semi SW. Makanya kedepannya dari produk-produk Captain, apalagi di kelas di Captain Gold Label, kedepannya akan terus berinovasi, terus memproduksi reel-reel yang mendekati lah ya, paling nggak mendekati apa yang dinamakan standar reel SW itu. Mungkin bisa ditambahkan nanti kedepannya akan ada beberapa ya produksi yang lebih nggak cuman waterproof seal, nggak cuman seal ball bearing, nggak cuman ball bearing berbahan stainless. Mungkin kedepannya ya produk-produk Captain Gold Label akan memproduksi yang part-partnya atau bahan-bahannya itu memang ya rendah kandungan besi. Bisa dibilang seperti itu ya. Ada beberapa nanti ya, saya sedikit ada bocoran sih, ada bocoran nanti kedepannya akan ada reel yang bisa istilahnya mendekati apa yang dibilang support SW ya. Dari yang udah ada ini waterproof seal karet, ball bearing tertutup, ball bearing berbahan stainless, ditambahkan lagi bahan-bahan atau part-partnya itu memang rendah kandungan besi. Nah, itu bisa nambah nilai plus apa yang menjadi nantinya reel itu bisa mendekati support full SW ya teman-teman, seperti itu. Jadi memang banyak faktor ya teman-teman ya, apa yang bisa dikatakan reel itu sudah support SW apa belum ya. Kalau yang udah di Captain Gold Label yang udah ada ini ya cuman waterproof seal, kemudian ball bearing tertutup, ya saya bilang itu masih semi SW, belum full SW
Ya, semoga kedepannya Kapten atau Kapten Go Label ini memproduksi sebuah reel yang benar-benar support full SW ya. Semoga kedepannya seperti itu. Dan harapannya kita, jadi kedepannya itu di pasaran akan makin meriah lah kalau banyak produk-produk yang berlomba-lomba untuk memproduksi reel yang bisa support SW full, tapi ya harganya ya masih terjangkau. Ya harapannya, ya itu kan harapan para konsumen seperti itu ya teman-teman ya. Sudah full support SW tapi harganya terjangkau. Ya semoga bisa terwujud seperti itu ya. Oke, kita tunggu nanti produk-produk terbaru lagi dari produknya Kapten Go Label maupun Kapten Klasik ya, seperti itu. Nanti untuk di episode selanjutnya saya akan coba menjelaskan kembali, meskipun saya dulu pernah membongkarnya satu persatu, tapi saya akan coba lebih ulas lagi ya, karena ini memang lagi grand launching dari produk-produknya Kapten Go Label. Saya akan lebih mereview lagi, lebih review aja ya, nggak usah bongkar-bongkar, lebih review lagi, lebih mengingatkan kembali ke teman-teman sekalian tentang seri-seri Kapten Go Label ya. Ini ada beberapa di sini, ada Smith, Senkaru, Extron, Centaur dan lain sebagainya. Ada sekitar 7 ya teman-teman, 7. Nanti saya akan bagi 2 episode tentang review sekilas saja ya dari produk-produk Kapten Go Label yang sudah beredar ini. Ya, nanti di episode selanjutnya saya akan coba review sedikit lah ya, review atau mengulas lagi, menginformasikan kembali ke teman-teman sekalian tentang produk-produk dari Kapten Go Label. Terlebihnya reelnya ya teman-teman, reelnya ini ada 7 di sini. Ya, nanti akan saya bagi 2 episode. Review singkat saja ya, review singkat mengulas kembali tentang produk-produk reel Kapten Go Label yang sudah ada. Ya, begitu ya teman-teman ya. Semoga informasi ini tentang brand knowledge, tentang produk knowledge dari Kapten Go Label ini bisa menambah wawasan, bisa menambah informasi teman-teman sekalian, dan lebih mengenal lagi tentang produk-produk dari Kapten. Terkhususnya ini Kapten Go Label. Tapi Kapten Klasik juga oke sih. Karena ada beberapa produk-produk Kapten Klasik yang saya bongkar, saya review itu juga lumayan teman-teman. Ya, lumayan, nggak jelek-jelek amat, dan yang pasti itu ramah di kantong, tentu. Ya, ini review jujur saya. Kapten Klasik juga oke teman-teman ya, juga oke. Bagi teman-teman yang memang mau hemat, Kapten Klasik ambil. Tapi kalau mau agak lebih bagus sedikit ya Kapten Go Label. Nah, tapi kita tunggu harapannya ke depannya Kapten bisa memproduksi reel Kapten Go Label yang lebih bagus lagi daripada yang sudah pernah ada ini. Mantap lah, tapi harga tetap terjangkau ya. Itu harapan kita semua sebagai konsumen. Oke, gitu. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita saling sharing aja di seputar Fishing Tackle, baik itu joran maupun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang pasti yang penting, mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.